Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari Prodi Tadris IPS semester 2 dengan NIM 211200020. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Sains. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam? Jawabannya, sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Metode sejarah sains melalui pengembangan suatu percobaan tentang sesuatu aspek pengetahuan yang perlu diverifikasi atau diuji. Langkah-langkah umum metode eksperimen meliputi sebagai berikut. A. Memilih suatu masalah dan merumuskannya. B. Mengumpulkan dan menyusun materi dan informasi sebagai bahan eksperimen. C. Membuat hipotesis. D. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. E. Membuat kesimpulan. Adapun ragam metode yang dapat digunakan dalam sejarah sains antara lain sebagai berikut. Metode 1. Metode eksperimen. 2. Metode diskusi. 3. Metode demonstrasi. 4. Metode inquiry dan discovery. Ruang lingkup adalah sebuah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Oleh karena itu, ruang lingkup secara umum dapat diartikan sebagai batasan-batasan dalam mengkaji dan membahas tentang masalah sejarah yang ada. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam yaitu sebelum Nabi dilahirkan, Rasulullah dilahirkan hingga wafat. Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemunduran Islam, penyebaran Islam di Eropa hingga Asia. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban Islam? Peradaban Islam di Indonesia adalah kajian yang membahas seluk-beluk dan kelanjutan peradaban di Nusantara yang terbentuk dengan kedatangan agama Islam. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, berikan penjelasan tentang periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Jawabannya, masa periode Islam ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. 1. Periode klasik. Zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 pra-Masehi sampai abad ke-6 Tarik Masehi dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, teristimewa peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. 2. Serangkai yang lazim disebut dunia Yunani Romawi. 2. Periode pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern.
Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Abad pertengahan masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. 3. Periode modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus dimulai Gates, dan reformasi gereja oleh Martin. Ciri-ciri perpaduan peradaban Islam dengan Timur Tengah. Pola ekonomi dengan monoteistik berlangsung dari abad 13 sampai 19 Masehi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, jelaskan capaian peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jawabannya, masa Khulafaur Rasyidin ini tidak lebih dari 30 tahun. Masa mereka menjadi sangat istimewa karena mengikuti manhaj Rasulullah secara sempurna sesuai dengan jalan lurus yang Allah ridai untuk hamba-hambanya. Dengan demikian, masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Tentu saja gambaran cara pemerintahan mereka itu wajib dijadikan sebagai contoh teladan bagi setiap penguasa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak yang sebenarnya. Maksudnya adalah peradaban manusia yang berakar pada akidah, yang berusaha untuk melahirkan manusia-manusia yang bahagia. Pada masa itu, manusia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Mereka mendapat perlakuan yang adil, persamaan, keamanan, rasa tentram, dan memperoleh segala kebutuhan asasi mereka. Di akhir masa pemerintahan, mereka muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecah mereka kepada beberapa kelompok dan sekte yang hingga sekarang terus berlangsung. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan dari MK Sejarah Sains. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.